Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pecinta dunia mistis. Kali ini saya akan menceritakan suatu pengalaman saya. Memang pengalaman yang paling buruk bagi saya. Di mana saat itu saya sedang duduk di bangku sekolahan SMK. Saat itu saya tinggal di dalam sekolahan, di mana awalnya sebelum saya pindah ke lokasi itu memang lokasinya sangat ramai, tetapi saya tidak mengetahui ada apa seluk-beluk di dalamnya, di dalam sekolahan itu. Sejarahnya seperti apa saya tidak mengetahuinya. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke dalam sekolahan. Dan ternyata saat saya masuk di sana, orang-orang yang ada di dalam sekolahan itu sudah pada pindah. Saya tidak tahu kenapa alasannya mereka pindah. Yang pasti saat saya masuk di situ, saya hanya bersisakan 3 orang saja. Yang pertama adalah penjaga sekolah. Yang kedua, dia adalah tukang kebersihan sekolahan. Dan yang ketiga adalah saya. Dua orang ini sudah berkeluarga. Yang satu memang sudah sepuh, dan yang satunya juga dia juga ahli atau jebolan dari pondok. Jadi hanya saya yang tinggal sendirian tanpa keluarga di situ. Saat itu saya mendapatkan suatu rumah kosong. Bayangkan, itu rumah yang sudah lama nggak ditempati. Saya sudah tinggal di situ karena rumah yang sebelumnya dijadikan mes untuk para pelajar yang tinggal di dalam sekolahan itu sudah digusur dan dijadikan ruangan kelas. Jadi mau tidak mau saya harus tinggal di rumah tersebut. Rumahnya sangat kotor. Dan ini suatu pengalaman bagi saya. Saat itu malam hari, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidur pulas karena mungkin saya sedang capek-capeknya mulai bersih-bersih ruangan depan, ruangan tamu, kamar 1, kamar 2, kemudian dapur. Saya bersihkan, kemudian atap saya bersihkan, yang ada plafonnya itu kan, di atas plafon kan masih ada ruangan, itu saya bersihkan. Banyak memang yang saya jumpai, banyak guling, kotor, kayu, dan karung-karung itu banyak sekali di atas. Saya tidak tahu sebenarnya tempat apa itu. Kenapa kok bisa ada karung di atas itu? Apa mungkin para pelajar sebelumnya tidur di situ kan? Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti di hari kedua ini saya sudah mulai merasakan ada hal-hal ganjil. Ya, hal-hal ganjil itu yang pertama kali saya rasakan adalah saya tertindih. Mungkin dalam bahasa Jawanya orang nyebutnya adalah kelindian, bahasa Indonesianya ketindihan gitu. Di situ saya banyak sekali bermimpi satu ketindihan itu, hal-hal yang menurut saya adalah sangat menyeramkan. Saya selama 2 bulan
2 bulan itu saya selalu ketindihan tiap malam dan bangun selalu antara jam 12 sampai jam 1, selalu jam situ. Bahkan ketika saya sakit selama 2 bulan itu, memang tidak setiap hari, terkadang saya sakit selama 2 bulan itu. Sakit itu hanya setelah isya, setelah waktu sholat isya. Dan saya mulai sembuh saat mulai memasuki azan subuh, itu saya sembuh. Saya mulai merasakan banyak sekali hal-hal aneh. Hari pertama saya ketindihan, saat itu saya bangun tengah malam. Yang saya rasakan adalah saya melihat berbagai macam bentuk itu yang ada di sekolahan itu. Yang saya lihat itu seperti mau masuk ke rumah saya. Mereka tidak masuk, belum masuk. Saya hanya mengintip karena waktu itu dalam ketindihan saya, pintu rumah saya itu diketok-ketok, dok dok dok. Saya intip lah, tidak ada orang. Kedua kalinya ketok-ketok lagi, saya baru melihat, tapi tidak dekat, itu lumayan jauh. Akhirnya ya dengan berbagai cara kan, saya melihat itu, saya membacakan ayat suci Al-Quran, ayat kursi, coba baca terus, kok nggak bangun gitu. Tapi akhirnya saya bangun, dan saat saya bangun benar ada kejadian. Biasanya di plafon rumah pasti ada satu kotak, biasanya itu di ujung kamar saya itu ada. Itu satu kotak itu untuk masuk, itu memang untuk biasanya untuk membersihkan yang di atas, itu disiapkan untuk seperti itu. Setelah saya bersih awal itu ingat saya, itu saya tutup. Tapi kenapa malam itu terbuka? Dan yang anehnya lagi, saya itu terbangun dengan susah payah tadi, dan akhirnya saya bisa bangun itu karena ada jatuhnya benda. Benda dari lubang itu, bayangkan, yang jatuh itu hanger, 2 biji jatuh. Padahal sebelumnya sudah saya bersihkan, sudah saya tutup pintu plafon itu, tapi jatuh dan terbuka. Ya itulah suatu kejadian yang pernah saya alami. Dan akhirnya di hari-hari berikutnya hal-hal semacam itu pun selalu saya rasakan, sering saya rasakan. Bahkan ketika saya pindah ruangan, pindah tempat tidur, jauh lebih parah, sama halnya seperti itu. Tapi untuk ini saya melihat sendiri, ini secara langsung, tapi saya tidak melihat
ini ya bentuknya ya, saya hanya melihat bayangan lewat ke waktu itu depan saya kan ada aula, dia terlihat bayangan itu di aula, padahal tengah malam. Ada 3 orang lewat seperti itu. Ya itulah hari-hari saya lalui dengan perasaan ketakutan. Saya tinggal sendirian, tapi akhirnya saya juga saya mulai terbiasa dengan hal seperti itu. Meskipun awalnya saya merasa ketakutan, bahkan setelah saya tindihan itu saya memutarkan ayat suci Al-Quran lewat HP ya, karena saya merasa saking takutnya ya, saya putar terus sampai akhirnya saya ketiduran lagi, tiduran sampai pagi, sampai subuh lah, seperti itu. Tapi benar, itulah pertama kali saya merasakan hal seperti itu. 2 bulan berturut-turut saya merasakan ketindihan. Ya mungkin kata sebagian para tim medis menyebutkan ada gangguan seperti apa gitu kan di sistem otak kita. Tapi bagi saya itu ya ada bercampur juga dengan hal-hal seperti itulah yang di luar nalar atau di luar yang kita tidak tahu, atau adanya kehidupan lain. Mungkin ini suatu salam sapa bagi saya, karena saya baru menempati tempat itu, yang artinya dia memperkenalkan diri. Dia itu ada di dekat kita. Dia menyapa kita dengan hal seperti itu. Dia ingin berkenalan seperti itu. Tapi setelah proses pengenalan itu, saya yakin itu tidak akan terulang lagi kejadian seperti itu. Kita akan terbiasa dan kita tidak akan merasakan hal-hal aneh seperti itu. Ketindih, melihat apa tidak. Itu hanya di awal. Jadi pesan saya, ketika kita ingin mengunjungi atau menempati tempat-tempat yang memang sudah lama tidak kita tempati, berilah salam. Yang lebih bagus kalau orang muslim, berilah assalamualaikum. Tapi kalau bukan muslim atau non muslim, ya ucapkan salam sesuai dengan keyakinannya, karena itu banyak sekali ini faedah. Kita menghargai mereka, jadi mereka akan menghargai kita. Meskipun sudah kita berikan salam, kita masih tetap mendapatkan hal seperti itu tidak apa-apa, tetap kita lawan, karena sejatinya manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Kita jangan pernah takut sama mereka, kita harus lawan. Pasti mereka akan bosan dan tidak akan mengganggu kita lagi, seperti yang saya alami. Memang 2 bulan itu masa yang paling sulit, banyak hal yang saya rasakan, tapi akhirnya saya sudah terbiasa, dan mereka pun sudah tidak mengganggu kita lagi. Bahkan tidak pernah merasakan hal yang sebelumnya kita rasakan itu. Yakinlah, pasti ada suatu
inilah pesan-pesan ataupun suatu inilah kita mendapatkan ini apa namanya ya, pengalaman lah, pengalaman berharga seperti itu yang mungkin memang belum pernah kita rasakan, ya kan. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika perlu komen. Jika kalian mempunyai suatu ini pengalaman yang sama, mungkin bisa komen di bawah ini, ataupun ketika saya ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong komen ya. Karena tanpa komen, tanpa kritikan, tanpa saran, kita tidak akan maju. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dunia mistis.